akan menceritakan sebuah film keluaran 2014. Film ini diperankan oleh Om Donnie Yen dengan judul Kung Fu Jungle. Film yang mengisahkan seseorang yang memiliki ambisi untuk menjadi seorang master kungfu yang tidak terkalahkan. Tanpa berbasa-basi, langsung aja kita mulai. Diawali dari seorang pria yang menyerahkan dirinya ke kantor kepolisian. Dia adalah si Hou yang diperankan oleh Donnie Yen. Biar lebih gampang kita panggil aja dia Om Don. Om Don di sini menyerahkan dirinya karena tidak sengaja membunuh seseorang di saat dia berduel dan kungfu jungle pun dimulai. Selanjutnya beralih ke sebuah jalan yang telah terjadi kecelakaan. Di sana sudah banyak anggota kepolisian dan salah satu anggotanya adalah Madam Lu yang akan mengolah TKP tersebut. Kecelakaan tersebut menyebabkan satu korban jiwa dan dari olah TKP korban adalah seorang juara tinju yang tewas karena serangan seseorang, bukan murni dari sebuah kecelakaan. Dan pelaku misterius tersebut meninggalkan jejak sebuah benda berbentuk burung lawet. Berpindah ke suatu penjara. Di dalamnya banyak curut damen yang menindas tahanan baru. Ini dia pasukan curut damen. Om Don yang sudah dalam masa tahanan bersama aki-aki emosian di situ diminta untuk pergi dari tempatnya. Karena Om Don tidak mau ambil pusing, akhirnya ia pun pergi mencari tempat baru. Setelah mendapat tempat, Om Don yang melihat korban pembunuhan di TV dengan korbannya yang ia kenal sebagai mantan juara kungfu dengan jurus pukulannya, ia langsung bergegas meminta pada sipir menelpon seseorang untuknya. Karena tidak diizinkan, akhirnya Om Don pun ngambek lalu mencari gara-gara dengan cara mendepak kepalanya ketua geng curut damen dan pergelutan pun dimulai. Setelah terbangun dari pingsannya, ketua geng curut damen membalaskan perbuatan Om Don dengan tumbukan manjanya. Om Don yang ternyata masih mampu berdiri, akhirnya memberi sentuhan manja, hingga ketua geng curut damen mengeluarkan bakteri baik dari congornya. Sipir yang mengetahui jika ada keributan pada tahanan, akhirnya melerai keributan tersebut. Setelah dikelilingi para sipir, akhirnya Om Don pun mengucapkan ia ingin menelpon seseorang yang bernama Madam Lu. Madam Lu yang saat itu berada di dalam lapas, ia langsung menemuinya. Sebelum mengatakan niat yang sebenarnya, Om Don yang merasa gak enak hati dengan geng curut damen meminta untuk meminjam uang pada Madam Lu agar bisa membelikan udut sebagai permintaan maaf pada geng curut yang sudah mau menjadi samsaknya. Karena nggak dikasih minjem, akhirnya Om Don pun langsung membahas alasan mengapa ia ingin menemuinya. Om Don mengatakan jika ia ingin membantu menangkap pembunuhnya, tetapi dengan catatan ia dibebaskan dari masa tahanannya. Karena permintaannya tidak didengarkan, akhirnya Om Don mengatakan jika tersangkanya bukan sekedar membunuh, tetapi berniat untuk membantai para master juara kungfu. Bukan cuma itu, ia juga mengatakan nama-nama korban selanjutnya. Dari perkataannya, Madam Lu pun mulai mempertimbangi tawarannya. Berpindah ke seorang seniman yang bernama Tan Jingyu. Tan Jingyu sebelumnya adalah salah satu jagoan kungfu dengan jurus tendangan super, yang pada akhirnya pensiun karena kakinya sakit. Ia kedatangan tamu yang tidak diundang, dan tamu itu menantangnya untuk gelut sampai meninggoy. Tamu tersebut adalah Feng Yukyu. Karena namanya ribet, kita panggil aja si Feng. Dialah orang dari pembunuhan sebelumnya, dan dialah yang akan menantang seluruh ahli kungfu termasuk Om Don. Tan Jingyu yang sebelumnya kagak mau gelut karena kakinya sakit, akhirnya ia pun meladeninya. Setelah pergelutan dengan sangat sengit sampai bau sangit, akhirnya pergelutan itu dimenangkan oleh si Feng. Berpindah ke Madam Lu yang baru mengetahui jika Om Don adalah guru besar dari suatu perguruan kungfu, juga seorang inspektur kepolisian yang secara terpaksa harus mendekam di jeruji besi karena membunuh lawannya saat berduel tanpa sengaja. Setelah mengetahui biodata Om Don, Madam Lu dipanggil oleh atasannya. Ya, Madam Lu lagi-lagi dibuat pusing dengan suatu kasus pembunuhan baru yang terjadi, dan korban pembunuhan tersebut ialah Tan Jingyu, nama yang sudah disebut oleh Om Don sebelumnya. Karena perkataan Om Don benar yang mengatakan nama korban selanjutnya adalah Tan Jingyu, akhirnya Madam Lu membebaskan Om Don secara bersyarat untuk membantunya memecahkan masalah yang sedang terjadi.
Si Feng yang melanjutkan misinya untuk membantai para mantan master kungfu. Tujuan ia saat ini adalah seorang pemilik tempat pembuatan tato. Ia adalah Wang Ze, pemilik jurus kuncian maut. Seperti sebelumnya, si Feng mengatakan jika ia ingin bertarung dengan para mantan master kungfu sampai mati. Tanpa berbasa-basi kayak orang minjem duit, duel pun dimulai. Madam Lu yang sudah membebaskan Om Don menanyakan siapakah korban selanjutnya. Om Don yang saat itu sebagai nomor satunya juara kungfu mengetahui jika step by step ilmu kungfu berawal dari tinjuan, tendangan, kuncian, senjata, dan dari luar ke dalam. Ia mengatakan jika korban sebelumnya adalah Tan Jingyu, maka saat ini adalah Wang Ze sebagai pemilik jurus kuncian. Setelah itu mereka bergegas ke kota Mangkok untuk menemui Wang Ze. Setelah mereka sampai tujuan, dikejutkan oleh mayat yang ternyata itu adalah Wang Ze yang berhasil dikalahkan oleh si Feng. Setelah melihat Wang Ze tidak bernyawa, tanpa sengaja Om Don melihat seseorang, yaitu si Feng. Dengan penuh keyakinan dialah tersangkanya, Om Don pun langsung mengejarnya. Karena sutradaranya belum menginginkan film ini berakhir, akhirnya si Feng pun berhasil melarikan diri. Berlanjut ke Om Don yang kembali ke rumah. Di sini Om Don dipasangkan gelang oleh seseorang pada lengannya. Gelang tersebut bertujuan agar dirinya bisa menahan hasrat membunuh saat berduel. Dia adalah San Ying, doinya Om Don. Ia dikejutkan dengan benda burung lawet yang sudah ada di lacinya. Seketika Om Don pun langsung menanyakan pada doinya dari mana benda ini. Lalu doinya pun menjawab, jika beberapa bulan yang lalu dia didatangi oleh seorang laki-laki yang menitipkan benda ini untuk Om Don. Di sini terungkap jika Om Don salah satu target buruannya si Feng, dan si Feng yang berniat melawan Om Don ketika ia sudah menghabisi para mantan juara kungfu. Om Don yang dibantu doinya akhirnya menemukan informasi mengenai tempat persembunyian si Feng. Di saat mereka mengepungnya di sebuah tempat penginapan, mereka tidak menemukan buruannya dan hanya menemukan sisa-sisa untuk berlatih kungfu. Berlanjut ke sebuah adegan pembuatan film. Si Feng yang mengetahui jika targetnya saat ini adalah seorang bintang film, yaitu Hong Ye, sebagai ahli pedang, akhirnya menantangnya bertarung hingga salah satu dari mereka ada yang meninggal. Setelah mereka berduel dengan sangat sengit, tapi kali ini nggak bau sangit, akhirnya si Feng berhasil mengalahkan Hong Ye dengan menggunakan pisau cutter. Si Feng yang secara tiba-tiba menelepon pihak kepolisian dan meminta untuk berbicara dengan Om Don. Dia mengatakan jika Om Don harus berterima kasih padanya karena sudah membuat dirinya bebas dari tahanan. Setelah berhasil menemukan lokasi si Feng dari telepon tersebut, pihak kepolisian menyegerapnya, tetapi lagi-lagi si Feng berhasil melarikan diri. Madam Lu yang lagi-lagi tidak berhasil menangkap si Feng mulai curiga dengan Om Don, yang dimana Madam Lu berpikir skenario pembunuhan yang dilakukan si Feng hanya untuk membebaskan Om Don dari masa tahanannya. Setelah dengan sangat sulit mencari keberadaan si Feng, akhirnya para pihak kepolisian mendapatkan titik terang. Mereka menemukan rumah kediaman si Feng yang sebenarnya. Para kepolisian yang mendatangi rumah kediaman si Feng dan lagi-lagi tidak menemukannya, akhirnya mereka membuat pengintaian. Yang dimana pengintaian itu bertujuan untuk menangkapnya secara tiba-tiba. Si Feng yang sudah dalam pemantauan, ia menyadari jika para polisi telah menemukannya. Setelah menyadari dirinya dalam pengintaian, si Feng dengan segera mengelabui para polisi. Polisi yang kehilangan jejak langsung mencarinya. Saat misi penangkapan sedang berlangsung, polisi yang berada di pusat melihat data dari rekaman CCTV sebelumnya dan tiba-tiba melihat jika Om Don bertemu dengan si Feng. Dari rekaman CCTV itu, polisi menduga jika kasus yang terjadi seolah-olah untuk mengelabui kepolisian agar Om Don bebas dari masa tahanannya. Om Don yang ikut dalam misi penangkapan akhirnya menjadi sasaran penangkapan selanjutnya. Melihat doinya ikut mencari si Feng karena khawatir dengan doinya, Om Don pun tidak sempat menceritakan yang sebenarnya dan melawan para kepolisian.
San Ying yang bertemu dengan Si Peng akhirnya bertarung hingga membuat San Ying hampir kehilangan nyawa. Om Don yang melihat doinya hampir tewas, meminta bantuan kepolisian agar memberi pertolongan pada doinya. Karena dalam kondisi yang sangat marah, di saat Om Don bertemu dengan Si Peng, ia langsung menyerangnya. Si Peng yang berhasil merebut perahu dari salah satu polisi, akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah penangkapan Si Peng gagal, Om Don menghubungi para kepolisian dan menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Ya, memang dia pernah bertemu dengan Si Peng. Om Don yang saat itu menjadi master kungfu yang tak terkalahkan, ditantang untuk bergelut sampai mati. Jika Om Don menolaknya, Si Peng mengancamnya akan menghabisi San Ying. Om Don yang tidak mau doinya celaka, akhirnya memanfaatkan kasus pembunuhan yang terjadi untuk bisa keluar dari masa tahanannya dan dapat melindungi San Ying yang diancam untuk dibunuh. Setelah sekian lama saling mencari, akhirnya mereka pun bertemu di sebuah jalan. Om Don yang sebelumnya sedang mengendarai truk tiba-tiba berhenti karena di situ sudah ada Si Peng yang berdiri di depannya. Si Peng yang mengatakan kenapa tidak menabraknya saja. Om Don pun menjawab, itu terlalu mudah untukmu. Dari arti tersebut, Om Don yang sepertinya akan menghabisi Si Peng dengan sangat-sangat sadis dan gelut pun dimulai. Om Don yang merasa tidak puas jika menghabisi Si Peng bukan dengan tangannya sendiri, menarik Si Peng yang sudah terpojok dan hampir terlindas truk yang bermuatan bambu. Si Peng yang akhirnya kabur lalu dikejar oleh Om Don yang membawa-bawa bambu, dan karena capek lari-larian mereka pun berduel kembali. Setelah dihajar habis-habisan oleh Om Don, Si Peng dengan liciknya mengakui kekalahannya dan meminta kepada Om Don untuk membunuhnya. Om Don yang melihat gelang yang dipasangkan oleh San Ying tiba-tiba mengingat perkataannya agar jangan membunuh seseorang. Setelah itu, Si Peng mendorong dirinya sendiri ke arah truk yang sedang melintas. Si Peng yang ternyata berada di dalam kolong truk menarik kakinya Om Don agar ia terbunuh bersama. Setelah berhasil selamat, Si Peng tiba-tiba menyerang bersama truk yang sedang melintas. Biarpun Si Peng sedang mencoba membunuhnya, Om Don masih memiliki hati nurani dan melemparnya agar tidak terseruduk truk yang sedang melintas. Dengan luka yang parah karena terseret truk, Om Don tiba-tiba diseret oleh seseorang. Ya, orang itu adalah Si Peng yang akan menghabisi Om Don. Ia mengatakan jika lawannya kali ini adalah lawan yang paling kuat yang pernah ia hadapi. Dan Feng yang berbeda pandangannya dengan para master kungfu pada umumnya, mengatakan jika kungfu dimaksudkan untuk membunuh, bukan sekedar seni belaka. Dan di saat dia ingin mengakhiri pertarungan tersebut, Madame Lu yang tiba-tiba di sana langsung menembak Si Feng. Madame Lu yang melihat Om Don terluka parah, akhirnya meminta ambulan untuk membawanya. 3 bulan kemudian, setelah sembuh dari lukanya, Om Don yang kembali menjadi tahanan secara tiba-tiba dipanggil oleh sipir karena ada yang mencarinya. Madame Lu dan pimpinannya yang sudah berada di situ akhirnya membebaskan Om Don karena berkat bantuannya sudah membantu memecahkan masalah yang sedang terjadi. Dan film pun berakhir. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, teruslah berjuang walaupun itu tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dengan alat yang apa kadarnya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.